Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Nugraha dengan NPM 222165048 dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menyampaikan sebuah artikel bahasa Indonesia yang didosen pengampu yaitu Ibu Nita Nurhayati, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Judul artikel yang saya buat yaitu Pengaruh Pembelajaran Asinkronus pada mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro terhadap mahasiswa Pendidikan Ekonomi semester 1 Universitas Siliwangi. Metode pembelajaran merupakan salah satu faktor keberhasilan atau kelancaran dalam proses pembelajaran. Pemahaman atas materi yang disampaikan oleh dosen tergantung kepada metode pembelajaran yang digunakannya. Salah satu metode pembelajaran yang sering digunakan oleh dosen yaitu metode pembelajaran asinkronus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa pendidikan ekonomi dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan menggunakan metode pembelajaran asinkronus. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan kuesioner. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu sebanyak 84% mahasiswa pendidikan ekonomi tidak memahami materi yang disampaikan pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro menggunakan metode pembelajaran asinkronus. Kata kunci yang saya ambil yaitu metode pembelajaran dan pembelajaran asinkronus. Pada dasarnya, seorang mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Salah satunya yaitu dalam pembelajaran. Seperti halnya dalam proses pembelajaran pada mata kuliah di kampus, seorang mahasiswa tidak bisa tergantung kepada materi yang diberikan oleh dosen tersebut, tetapi dia juga harus mencari referensi-referensi yang relevan untuk mendukung pembelajaran dalam pemahaman tersebut. Pengantar ekonomi mikro merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting pada pendidikan ekonomi. Mata kuliah pengantar ekonomi mikro merupakan materi-materi ekonomi yang mencangkup luasan mikro. Bertemali dari itu, pada semester selanjutnya akan dibahas secara luas pada pengantar ekonomi makro. Oleh karena itu, penting sekali untuk mahasiswa pendidikan ekonomi untuk memahami mata kuliah ini. Supaya dapat memahami dengan baik, seorang mahasiswa harus mempunyai keinginan yang kuat supaya dapat menerima apa yang disampaikan oleh dosen tersebut. Namun, selain itu, ada faktor lain yang mempengaruhi dalam pemahaman mahasiswa, yaitu metode pembelajaran. Menurut Huberti, pada tahun 2014, kemampuan diri yang kita miliki sekarang merupakan hasil yang kita dapat pada waktu yang telah lalu, dan proses yang telah kita lakukan saat ini. Hasilnya akan terlihat pada waktu yang akan datang. Dilihat dari pendapat tersebut bahwa salah satu kemampuan seorang itu tergantung pada proses belajar yang sedang kita lakukan, atau yang telah kita lakukan. Pada penelitian ini, pemahaman seorang mahasiswa sebagai hasil dari proses belajar yang dilakukan yaitu pembelajaran secara asinkronus. Untuk kajian pustaka yang pertama yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh pendidik dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan demikian, metode pembelajaran merupakan alat untuk menciptakan proses pembelajaran yang diharapkannya, berdasarkan buku yang ditulis oleh Aida pada tahun 2020. Lalu yang kedua yaitu asinkronus. Asinkronus merupakan metode pembelajaran jarak jauh yang waktunya tidak ditentukan. Siswa atau mahasiswa menentukan waktu belajarnya sendiri karena dosen telah menyediakan materi secara online. Oleh karena itu, pembelajaran asinkronus tidak mendukung komunikasi dengan cepat karena tidak adanya jadwal khusus. Penelitian yang dilakukan Opesari dan kawan-kawan pada 2021 mengemukakan bahwa pembelajaran daring dengan metode asinkronus learning membuat siswa lebih mandiri, dengan kata lain, senantiasa mempunyai inisiatif tidak tergantung pada orang lain. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang saya lakukan bahwa pemahaman yang didapat oleh mahasiswa dengan menggunakan metode pembelajaran asinkronus, mahasiswa tidak dapat memahami dengan baik apa yang materi yang disampaikan oleh dosen. Untuk metode penelitian yang saya gunakan, waktu yaitu tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2022. Metode yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif. Menurut Hardani dan kawan-kawan pada tahun 2020 mengemukakan bahwa penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisis pada data numerik atau angka yang kemudian dianalisis dengan metode statistik yang sesuai.
sehingga penelitian kuantitatif dinilai lebih sistematis, terencana, terstruktur, jelas dari awal hingga akhir penelitian, dan tidak dipengaruhi oleh keadaan ada pada lapangan. Sedangkan populasi dan sampel, populasi penelitian yang diambil adalah penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi yang berjumlah 129 mahasiswa. Sedangkan sampel yang saya ambil yaitu sebanyak 50 mahasiswa. Untuk hasil penelitian yang saya lakukan, yang pertama, saya mengajukan pertanyaan yaitu apakah saudari atau saudari mengetahui pembelajaran asinkronus? Sebagian besar mahasiswa mengetahui apa itu pembelajaran asinkronus. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, apakah saudara atau saudari menikmati pembelajaran secara asinkronus? Dari data yang saya peroleh, sebanyak 48% atau 24 responden menjawab iya, 52% atau 26 responden menjawab tidak. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah pembelajaran asinkronus menguntungkan bagi saudara atau saudari? Dari data yang saya peroleh, sebanyak 40% atau 20 responden menjawab iya, 60% atau 30 responden menjawab tidak. Lalu pertanyaan yang keempat yaitu apakah pembelajaran asinkronus pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro lebih baik daripada pembelajaran secara langsung? Dari data yang saya peroleh, sebanyak 10% atau 5 responden menjawab iya, 90% atau 45 responden menjawab tidak. Pertanyaan yang kelima yaitu apakah saudara atau saudari belajar dengan serius ketika mendapatkan pembelajaran secara asinkronus? Dari data yang saya peroleh, sebanyak 36% atau 18 responden menjawab iya, dan 64% atau 32 responden menjawab tidak. Lalu yang terakhir, pertanyaan keenam yaitu apakah dengan pembelajaran asinkronus pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro bisa membuat saudara atau saudari paham? Dari data yang saya peroleh, sebanyak 2% atau 1 responden menjawab paham, 14% atau 7 responden menjawab sedikit paham, lalu sebagian besar yaitu 84% atau 42 responden menjawab tidak paham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran asinkronus pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro terhadap mahasiswa pendidikan ekonomi semester 1 Universitas Siliwangi ini berpengaruh kurang baik. Pembelajaran asinkronus membuat mahasiswa kurang paham pada materi yang diberikan oleh dosen. Dapat dilihat pada data tabel ke-6 menunjukkan bahwa 84% mahasiswa menjawab tidak paham. Sehingga dari tabel 3 dapat diambil data bahwa 60% mahasiswa menjawab tidak menguntungkan jika pembelajaran mata kuliah ekonomi mikro dilakukan menggunakan metode asinkronus ini. Hal ini berhubungan dengan tabel 6 yang menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa tidak paham terhadap materi yang disampaikan pada pembelajaran asinkronus. Melihat bahwa mata kuliah pengantar ekonomi mikro mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi, membuat sebagian besar mahasiswa menjadi bingung dalam mempelajari sendiri ketika perkuliahan dilakukan secara asinkronus. Oleh karena itu, pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro, mahasiswa memilih dilakukan pembelajaran secara langsung. Terbukti pada data penelitian sebanyak 90% menjawab tidak untuk melakukan pembelajaran asinkronus. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu berdasarkan analisis data hasil penelitian yang didapatkan dari kuesioner menggunakan Google Form ini, dapat diambil kesimpulan bahwa metode pembelajaran yang dilakukan secara asinkronus kurang baik diterapkan dalam pembelajaran mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Mahasiswa menjadi tidak serius dalam proses pembelajaran karena mata kuliah pengantar ekonomi mikro merupakan salah satu mata kuliah yang mempunyai sifat sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, jika pembelajaran dilakukan dengan metode asinkronus akan membuat mahasiswa tidak paham. Metode pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar akan menentukan hasil pemahaman peserta didik atau mahasiswa. Dalam pembelajaran di mata kuliah pengantar ekonomi mikro ini, mahasiswa pendidikan ekonomi semester 1 Universitas Siliwangi lebih baik memilih pembelajaran secara langsung. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran akan lebih baik jika dilakukan secara langsung supaya mahasiswa bisa menerima respon dan bisa berinteraksi langsung, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik dan lebih efektif. Sekian artikel yang saya buat. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.